Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Saya tadi meng-headline beberapa pokok doa ya. Kita merindukan yang pertama supaya kita diberikan gairah ya. Setiap kita diberikan gairah di dalam kita mengikut Tuhan. Ada semangat, ada sukacita di dalam kita melayani Tuhan. Kita mendoakan supaya kita ada kebangunan, ya, semangat untuk kami boleh sehati sepikir. Itu menjadi daya tarik orang boleh datang kepada Tuhan. Kita terus mendoakan Tuhan sendiri membakar hati kita, sekaligus kita boleh sehati sepikir, ya, saling mensemangatin untuk hidup bagi pekerjaan Tuhan. Dan juga yang perlu saya ingatkan lagi, di mana kita dipanggil untuk mengabarkan Injil. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, ada misi Allah yang belum selesai. Ada orang-orang yang Tuhan ingin supaya kita boleh mengabarkan Injil. Bahkan kadang-kala kita adalah orang yang khusus ya, untuk boleh mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Kita berdoa supaya kasih dari Tuhan menggerakkan hati kita. Bahkan kita ditambahkan kepekaan Tuhan untuk melihat orang-orang sekitar kita sebagai ladang untuk kita boleh mengabarkan Injil. Ya, setiap kita dipanggil untuk mengabarkan Injil. Penginjilan bukannya untuk pendeta atau penginjil atau missionary. Setiap orang Kristen dipercayakan untuk menjalankan tugas amat agung untuk mengabarkan Injil. Ini perlu kita terus mendoakan di dalam keseharian dalam hidup kita. Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan studi kita daripada kitab Yosua. Ini bagian pasal terakhir atau ayat-ayat terakhir yang membahas akan kitab Yosua. Mari kita sama-sama membaca di dalam Yosua pasal ke-24. Ini adalah pasal terakhir dan ayat-ayat terakhir. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian ya. Yosua, Eliezer mati dan dikuburkan, tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Ya, ini sekaligus ada 3 orang yang dibicarakan tentang kematiannya. Ya, kita akan fokus kepada Yosua, tapi sebelum kita akan baca secara keseluruhan. Dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnan Serah, yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup yang lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf dibawa orang Israel dari Mesir, dikuburkan mereka di Sikem, tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari orang Hermon, orang Sikem, dan ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eliezer bin Harun, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, anaknya itu, di pegunungan Efraim. Demikian sejauh firman Tuhan yang sudah kita baca. Saudara, di dalam awal kita akan membahas sekilas mengenai kematian, atau Alkitab membicarakan mengenai kematian daripada Harun dan Eliezer, dan juga adanya Yusuf yang jenazahnya dibawa dari Mesir untuk dikuburkan di tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Saudara, kalau kita mengetahui bahwa Yosua adalah seorang nabi meneruskan tongkat estafet daripada Musa. Lalu Eliezer yaitu seorang imam yang meneruskan keimaman daripada Harun. Dan Yusuf
kita mengakui dia menjadi penguasa di Mesir. Boleh kata di bawah raja kedua atau lebih, dia sebagai orang yang dipakai Tuhan di Mesir, yang melambangkan juga dia sebagai seorang raja kecil, seorang raja yang menyelamatkan seluruh orang Israel dari kelaparan, khususnya juga menyatakan pemeliharaan Allah yang universal, khususnya kepada orang Mesir. Ya. Waktu itu kalau Yusuf tidak di Mesir, maka orang Mesir pun mungkin akan mati kelaparan, dan juga banyak bangsa-bangsa pada waktu akan mengalami tragedi besar. Nah, saudara, 3 orang ini boleh kata mewakili nabi, imam, dan raja. Nabi, imam, dan raja. Ya. Yosua mewakili nabi, Eliezer mewakili imam, dan Yusuf mewakili raja. Dan ini banyak penafsir yang setuju sepakat ini melambangkan atau menuju kepada Kristus. Kristus sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Ya. Dan ini menuju kepada sesuatu hal yang ada kata pakai istilah tipologi atau melambangkan Kristus. Dan kita melihat bahwa ini endingnya itu yaitu tanah perjanjian. Yosua memimpin orang Israel masuk tanah perjanjian. Eliezer bersama dengan Yosua memimpin orang Israel masuk tanah perjanjian. Yusuf, bagaimana jenazahnya dibawa dari Mesir untuk kembali ke tanah perjanjian. Hanya ada tanah perjanjian, yaitu kalau kita secara rohani, yaitu mengenai hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Ya. Suatu kelak kita akan mengakhiri dalam dunia ini, beristirahat ya bersama-sama Tuhan kalau dalam bangsa Israel di tanah perjanjian Tuhan. Kalau kita, yaitu suatu kelak kita akan meninggal dunia, akan dikumpulkan dengan Tuhan, menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan setiap orang tuh punya panggilan, punya fungsi yang berbeda. Ya, Harun menjalankan peran sebagai seorang nabi, Eliezer berperan sebagai seorang imam, Yusuf berperan sebagai seorang raja yang mewakili, menyatakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Kehidupannya belum menyatakan kehadiran Allah dan pekerjaan Allah. Suatu saat kita pun akan meninggal dunia, saudara. Dan masing-masing kita mempunyai panggilan, punya fungsi yang tidak sama, saudara. Ya, secara umum kita mewakili Kristus, saudara. Menjalankan misi kerajaan Allah dalam dunia ini. Yosua hadir dalam dunia ini menyelesaikan suatu pekerjaan Tuhan. Sudah selesai, Yosua dipanggil oleh Tuhan. Yusuf juga. Yusuf dipanggil Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Untuk keselamatan bagi bangsa Israel, dan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Demikian juga Eliezer, anak dari Harun, mengerjakan pekerjaan Tuhan dan sudah selesai lalu kembali bersama dengan Tuhan lagi. Nah, masing-masing kita berapa lama kita hidup kita nggak tahu, saudara. Lalu Tuhan mau pakai apa kita juga nggak tahu. Tapi yang perlu kita tahu, kita ada dalam dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Di dalam Yohanes pasal 4:24. Lalu juga dalam Yohanes pasal 17 dikatakan, saudara, aku datang untuk melakukan pekerjaan Bapa yang Tuhan persiapkan. Dan akhirnya Yesus di atas kayu salib dalam Yohanes pasal 19 katakan tetelestai, sudah selesai. Kita masih berapa lama hidup kita nggak tahu, saudara. Ya. Sekarang saya sudah 62, Pak Jimmy sudah 70. Saudara sekalian, kita sudah 3/4 umur kita, berapa lama lagi kita nggak tahu. Kalau kita masih hidup, berarti ada tugas yang belum selesai. Masalahnya, saudara, dalam hidup kita punya awareness, kesadaran ada tugas yang belum selesai. Atau lebih dalam lagi, kita tahu nggak tugasnya apa?
Celakanya kalau kita nggak tahu tugas apa-apa, lalu kita hanya hidup mengisi hidup ini, ya, nggak tahu apa yang dikerjakan dan nggak tahu Tuhan mau kerjakan apa dalam hidup saya ini, ya. Saudara Yesus Kristus, saya kadang berpikir, saudara, sekarang umur saya sudah 62 tahun, ya. Berapa lama lagi nggak tahu, ya, saudara, ya. Tapi bagaimana saya bisa meresponi, dan terlebih lagi, saudara, saya bukan melakukan pekerjaan Tuhan, tapi saya betul-betul mengerjakan apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Kita bisa melakukan banyak hal, tapi belum tentu apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita boleh kata mengerjakan sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan. Lalu kita kerjakan dengan benar. Lalu saatnya Tuhan mengatakan, hai hambaku yang setia, turutilah kebahagiaan bersama Tuhanmu. Suatu kala kita akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan akan menilai kita, apa kita hamba yang baik, hamba yang setia. Itu yang paling penting, bukan prestasi kita, bukan pencapaian yang sudah kita lakukan, tapi apakah endingnya itu Tuhan mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia. So, karena Yesus Kristus, Yosua telah menyelesaikan tugas dengan baik. Bukan berarti sempurna, ya. Yusuf telah menyelesaikan tugasnya, telah kembali ke rumah Bapa. Eliezer juga sudah selesai mengerjakan. Nah, masing-masing kita sudah melihat dan menyaksikan. Dan hari ini sudah kita akan lebih fokus mengenai Yosua, khususnya Yosua. Yang kita selama 24 pasal itu menceritakan tentang Yosua. Yang sebelumnya kita mengetahui juga menceritakan mengenai panggilan Yosua menjadi abdi Musa. Tapi saudara, kita melihat khususnya 24 pasal ini menyatakan Allah bekerja di dalam dan melalui kehidupan Yosua sehingga selesai. Di dalam doktrin reform ada istilah perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus. Sebelum istilah ketekunan orang-orang kudus itu bisa punya konotasi sepertinya peran manusia untuk bertekun, ya. Karena bicara ketekunan orang-orang kudus. Tapi sebenarnya di dalam pembahasan the person of the saint itu menyatakan kesetiaan Tuhan atau ketekunan Tuhan menyertai, memampukan orang yang telah dipilihnya itu bisa menyelesaikan tugas sampai akhir. Perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus. Kita percaya di dalam doktrin reform bahwa sekali diselamatkan tetap diselamatkan, keselamatan tidak akan hilang. Tapi ketekunan kita bukan berarti punya andil untuk kita boleh diselamatkan. Ketekunan kita ini karena kesetiaan Tuhan yang menopang kita. Nah, kita akan melihat di dalam bagian ini, saudara, bagaimana Allah tuh bekerja dalam kehidupan Yosua. Sehingga pada endingnya Yosua bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik. Ya, kita akan menyelidiki bagian ini, saudara. Saudara, kita akan menyelidiki beberapa ayat di sini, ya. Dan sesudah peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika ia berumur 110 tahun. Saudara, apa yang unik dalam bagian ini, saudara? Jadi ada beberapa yang unik sudah kita bisa bahas. Yang paling menonjol, baru kali ini Yosua disebutkan hamba Tuhan itu. Sebelumnya nggak pernah itu. Ya. Yang disebutkan sebagai abdi Musa, pembantu Musa. Ya. Tapi di dalam akhir hidupnya, Alkitab mencatat hamba Tuhan itu. Ya. Hamba Tuhan itu. Kita mengetahui Yosua sebelumnya sebagai abdi Musa atau pembantu Musa. Bahkan sepanjang di dalam pasal 24 pasal ini, nggak ada satupun istilah Yosua itu hamba Tuhan, disebut hamba Tuhan. Tapi akhir hidupnya disebutkan hamba Tuhan. Sebelum
Musa mati, jelas-jelas disebut abdi Musa, hamba Musa, atau pembantu Musa. Dan selama pasal 24 pasal, nggak ada istilah hamba Tuhan. Jadi paling ya hamba Tuhan atau abdi Musa itu. Sehingga bayang-bayang kebesaran Musa itu masih boleh kita membayangin terus ya. Hendalah Tuhan menyertai kamu seperti menyertai Musa. Saudara, kalau kita pernah ikut orang besar, saudara, maka nama kita tenggelam di kebesaran nama orang itu, saudara. Demikian juga Yosua. Tapi Yosua tidak terlalu pusing dengan jabatan. Yang penting dia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kadang orang dalam hidup ini sangat gila jabatan, posisi, tapi tidak kerja apa-apa. Tapi ada orang nggak punya jabatan, nggak punya, tapi mengerjakan sesuatu dengan setia dan baik. Nah, khususnya saudara di sini kita Yosua. Saudara, ini nanti kita akan bahas bagian ini. Tapi sebelumnya saudara kita akan melihat saudara di sini. Sesudah peristiwa-peristiwa itu. Artinya saudara, setelah peristiwa-peristiwa itu apa? Ya, selama Yosua khususnya di dalam 24 pasal itu, peristiwa-peristiwa yang sejak awal Allah memanggil dia ya, untuk meneruskan kepemimpinan Musa, lalu bagaimana mereka Yosua memimpin orang Israel menuju tanah Kanaan, sampai seluruh janji Allah itu digenapi. Nggak ada yang ditahan oleh, nggak ada sesuatu yang ditahan oleh Tuhan. Semua digenapi dengan perfect. Setelah selesai semua, maka Yosua mati. Artinya saudara, Yosua telah menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Atau dia telah menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan dan sudah selesai, lalu Yosua mati. Saudara, kalimat ini saudara, kalau kita pertimbangkan lagi saudara, ada istilah ya, ini kan pakai istilah setelah ya, setelah peristiwa-peristiwa itu. Artinya saudara, sebelum peristiwa itu selesai, maka Yosua tidak mati saudara. Saudara, ini mempunyai pengertian yang pertama saudara. Kalau kita hari ini masih hidup, berarti masih ada hal yang belum selesai, yang harus diselesaikan. Nah, Yosua sudah melewati kehidupan dan sudah selesai, sudah waktunya. Dan kita melihat saudara, sebelum Yosua menyelesaikan sesuatu, Tuhan pun memberitahu, Yosua, kamu sudah tua, lanjut umurnya. Yang pertama Tuhan katakan, masih banyak tugas yang belum selesai, gitu kan? Itu pertama. Lalu Tuhan mengatakan, suatu waktu Yosua tahu, memang saya sudah tua, saya mau selesai. Maka ada farewell atau kata-kata perpisahan. Setelah dua kata perpisahan, yaitu satu itu informal, satu formal, maka Yosua siap untuk dipanggil oleh Tuhan. Ya. Jadi setelah, kalau diganti sudah sebelum peristiwa-peristiwa itu, sebelum. Saudara, sebelum kita dipanggil Tuhan, apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, saudara? Ada hal yang belum selesai, apa yang harus kita kerjakan? Di sini, saudara, kalau pakai istilah sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus minta petunjuk Tuhan. Tuhan, hal-hal apa yang harus saya selesaikan? Sebelum Tuhan memanggil saya, hal-hal apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saya. Ya. Di sini surat Tuhan Yesus Kristus, Yosua telah melakukan dan Allah sudah menganggap cukup kamu hidup. Sekarang tiba saatnya engkau dipanggil Tuhan. Dan Yosua akhirnya mati. Ya. Dan di sini tidak disebutkan ada acara berkabung, acara yang macam-macam ya. Rasanya simpel sekali ya. Walaupun sebetulnya secara manusia ada banyak jasa yang tanda kutip secara manusia ya.
yang Yosua sudah lakukan, tapi kita melihat apa yang dikerjakan oleh Yosua itu bukan karena kehebatan Yosua atau prestasi Yosua. Secara manusia memang prestasi Yosua. Secara manusia memang ada sesuatu jasa yang Yosua lakukan. Tapi aspek lain sebetulnya apapun yang dikerjakan Yosua itu karena Allah yang bekerja. Allah yang bekerja, Allah yang berperang untuk Yosua. Allah menyertai Yosua, memampukan semua hal yang Yosua kerjakan. Sehingga endingnya, saudara, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Bukan karena kehebatan Yosua, bukan karena kecakapan Yosua. Walaupun Alkitab menceritakan Yosua itu orang yang penuh iman. Orang yang setia kepada Tuhan. Tapi aspek lain, saudara, itu semua terjadi karena anugerah Tuhan. Yosua bisa menyelesaikan pekerjaan dan akhirnya Yosua boleh mengakhiri hidup ini. Dan ini tipologi daripada Kristus, kalau pakai istilah tipologi, atau ini maksud penggambaran daripada pribadi Kristus. Saudara, kalau kita melihat sehubungan dengan istilah hamba Tuhan, saudara, Yosua kita mengetahui dia sejak muda dia menjadi abdi daripada Musa. Yosua adalah keturunan daripada Yusuf dari suku Efraim. Yosua bin Nun. Nama asalnya itu sebenarnya bukan Yosua, tapi Hosea bin Nun. Itu dari suku Efraim, dari keturunan daripada Yusuf. Dan kita melihat Yosua sejak muda menjadi abdi Musa. Dan ini ada satu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, Yosua boleh menjadi abdi Musa. Dia boleh mendapat mentor yang luar biasa, yaitu Musa. Seorang hamba Tuhan dipanggil oleh Tuhan. Dan ini suatu privilege, suatu anugerah Tuhan. Yosua boleh menjadi abdi daripada Musa. Dia melayani Musa, sekaligus juga belajar daripada Musa. Dia orang yang dekat dengan Musa. Tanpa sadar dia juga belajar dari Musa. Bagaimana Musa itu jadi hamba Tuhan. Dia boleh menyertai kemanapun Musa itu pergi memimpin orang Israel. Bahkan di tengah-tengah perjalanan sebagai hamba, sebagai abdi Musa, Yosua juga mendapat tugas-tugas yang penting, saudara. Tugas yang penting salah satunya jadi pengintai. Lalu dia berperang melawan orang Amalek. Yosua menjadi orang kepercayaan daripada Musa, saudara. Bahkan akhirnya, saudara, tanpa diharapkan atau tanpa menjadi sesuatu impian Yosua akhirnya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penerus bagi Musa. Ya. Saya percaya saudara seperti Harun, seperti Miriam pasti jealous ya. Kok bukan kita yang menerus ya? Atau saudara-saudara Musa. Ini orang lain. Ya. Bukan karena ada ikatan darah atau ikatan keluarga. Tuhan percayakan tugas ini. Berarti saudara, keberadaan Yosua sebagai abdi Musa itu bukan kebetulan. Ada pengaturan Tuhan. Dan Yosua diangkat oleh Musa bukan juga atas inisiatif Musa. Tapi karena Tuhan, dia memberitahu kepada Musa, kamu tidak boleh masuk. Kamu tidak akan memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Yosua abdimu itu. Ya mungkin sebagai seorang pemimpin kadang-kadang bisa aja melihat anak buahnya nggak level bisa nerusin ya. Siapa bisa nerusin Pak Tong? Siapa sama Pak Tong? Susah ini kan. Ya. Tapi saya percaya ada kedaulatan Tuhan, ada cara Tuhan sendiri mempersiapkan penerus. Dan Yosua ini bukan karena kedekatan sama Musa, akhirnya Musa itu memilih Yosua. Ya. Mungkin Musa juga bisa semacam look down melihat Yosua, mana bisa. Ya. You hanya sekedar asisten saya aja. Nggak mungkin bisa menggantikan aku. Tapi sebenarnya dipakai secara logika rohani, saudara.
Musa pun sebenarnya nggak bisa melayani Tuhan kok. Musa pun bisa melayani Tuhan karena Tuhan, bukan karena Musa itu sendiri. Manusia kadang-kadang mengukur manusia dengan cara manusia. Tapi Tuhan mengukur, menilai manusia dengan caranya Tuhan sendiri. Sehingga kalau Musa bisa dipakai Tuhan besar-besar, itu juga anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan Musa. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Demikian juga kalau Tuhan pakai Yosua, orang yang kecil, ordinary people, hanya seorang hamba saja, seorang pembantu saja. Tapi justru akhirnya boleh menjadi penerus Musa. Ini semata-mata juga anugerah Tuhan. Ya. Nah, kita kadang-kadang dalam melihat orang lain, jangan kita terlalu melihat penampilannya. Sisi lain kita juga jangan look down kepada orang, saudara. Ya. Menganggap rendah. Kalau Tuhan memakai, why not? Tidak ada sesuatu tidak mungkin, saudara. Kita juga jangan terlalu berharap kalau ada orang rasanya punya kapasitas yang luar biasa, kita terlalu memberikan ekspektasi pada orang itu. Nggak tentu, kadang-kadang Tuhan tidak pakai orang itu. Karena orang yang sederhana, kadang-kadang Tuhan memakai orang itu. Nah, ini cara Tuhan menilai. Seperti Daud. Daud tidak pernah kepikir, tidak pernah terlintas dalam pikiran Samuel. Ya. Daud ini kandidat paling bagus. Malah nggak masuk nominasi. Tapi justru Tuhan memilih Daud menjadi seorang raja. Ini cara Tuhan bagaimana bekerja, saudara. Kita kembali, saudara, di sini kita melihat di mana Yosua disebut hamba Tuhan itu. Selama kehidupan Yosua, selama kurang lebih sekitar 45 tahun lebih ya, ikut sebagai hamba. Ya. Ada penasihat mengatakan Yosua menjadi hamba, menjadi abdi Musa itu sudah umur sekitar 65 tahun. 65 sampai 70 tahun. Masih muda disebut, saudara. Zaman itu masih muda ya. Ya. Dia usia umur mati 110. Sehingga berapa lama tuh mengabdi kurang lebih? 50 tahunan, kurang lebih 50 tahun ya. Kalau 40 tahun plus mendudukin macam-macam sekitar 7, ya sekitar hampir 50 tahunan lah kira-kira mengabdi. Ya kalau usia dia melayani 75 tahun ya. 75 tahun kalau tambah 70 enggak sampai 75 tahun ya. 60 tahun lebih, sekitar 65 sampai 70 tahun ya. Ya itu masih tergolong muda ya, umur segitu ya. Sehingga Pak Jim Widodo masih muda juga ya sebetulnya ya. Masih umur 70 tahun lebih toh Pak Jim Widodo ya. Jadi masih muda ya, masih bersemangat ya. Saudara, kita melihat Yosua, bayangkan selama kurang lebih 50 tahun, dia hanya statusnya itu sebagai seorang abdi Musa, pembantu Musa. Ya. Berkata dia orang yang humble, saya katakan. Dia betul-betul seorang hamba yang humble. Dia dengan penuh ketaatan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia melakukan dengan setia. Boleh kata di dalam Yosua melakukan pekerjaan Tuhan dari dia menjadi abdi Musa sampai dia boleh menjadi pemimpin membawa orang Israel. Kita nggak pernah melihat Yosua itu komplain atau sungut-sungut kepada Tuhan. Berkata dia memiliki suatu ketaatan dan penyerahan yang sepenuhnya untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan suatu nasihat sebelum dia memimpin. Hendaklah engkau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bertindak hati-hati menghukum yang kuberikan kepada hambaku Musa. Saudara, Yosua adalah tipe orang ya, saya katakan orang yang rendah hati dan orang yang setia. Orang setia itu orang yang nggak bercabang hati, ya, orang yang nggak pelin-pelan atau nggak bercabang hati. One heart, satu hati, one hearted ya. Hatinya nggak bercabang, betul-betul mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan.
Dia orang yang rendah hati, orang yang setia. Setia itu menyatakan dia itu tidak mendua hati, sepenuhnya taat kepada Tuhan. Dan kita melihat saudara di dalam kehidupan Yosua selama 50 tahun terakhir ini. Dia mengabdi kepada Tuhan. Dia orang yang beriman, dia orang yang rendah hati, dia orang yang setia. Dia banyak orang yang tunduk hanya mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan kita melihat Yosua adalah orang yang melihat Allah berperang dalam kehidupannya. Allah bekerja dalam kehidupannya, saudara. Kita melihat di dalam Yosua masuk tanah Kanaan, kita melihat di kota Jericho. Yosua bisa mengalahkan Jericho karena Allah menyertai Yosua. Tapi waktu mereka dikalahkan oleh kota Ai yang lebih kecil. Karena ada Akan yang tidak setia. Dan kita melihat ketegasan Yosua di dalam memberikan suatu hukuman kepada keluarga Akan ini. Dan kita melihat di dalam perjalanan selanjutnya, bagaimana Yosua boleh mengerjakan pekerjaan dengan setia. Memang ada suatu keteledoran berhubungan dengan penduduk Gibeon. Yosua tidak bertanya kepada Tuhan, lebih mendengar manusia daripada mau bertanya kepada Tuhan. Ini boleh karena suatu kelemahan di dalam pelayanan daripada Yosua. Tapi setelah itu dia belajar terus, belajar untuk taat, belajar untuk setia kepada Tuhan. Sampai endingnya kita melihat pada waktu perpisahan, farewell, saudara, dia boleh mengatakan, aku dan keluargaku mau setia kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat bahwa Yosua bagaimana dalam kehidupannya sebagai seorang yang rendah hati, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, tidak sempurna, tapi dia sudah berusaha yang terbaik yang dia bisa kerjakan dalam kehidupannya. Maka yang terakhir, saudara, dia juga nasihatnya supaya orang Israel belajar setia kepada Tuhan. Dan akhirnya endingnya katakan, aku dan keluargaku mau setia beribadah kepada Tuhan. Dan ini sesuatu puncak daripada komitmen daripada Yosua untuk setia kepada Tuhan. Dan kita melihat saudara-saudara kata Yesus, setelah Yosua mengerjakan segala sesuatu dan menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan, maka Yosua akhirnya mati dan dikuburkan, saudara. Tapi di sini tidak selesai, saudara. Dikatakan di sini, saudara, orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para penatua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segala perbuatan dilakukan Tuhan Allah bagi orang Israel. Saudara, kehidupan Yosua, dia sebagai seorang pemimpin, dia telah meninggalkan teladan yang baik bagi seluruh anggota keluarganya. Saudara, kalau istilah di sini, saudara, pakai istilah di dalam pasal yang ke-24 ayat 14 ini, saudara, ayat ke-15 khususnya, saudara. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Seisi rumah ini sudah berarti bukannya sekedar istri, anak-anak, tapi seluruh pegawainya, seluruh hamba-hambanya itu dibawa untuk setia kepada Tuhan. Artinya, saudara, kita melihat bahwa Yosua bukan hanya secara pribadi menunjukkan dedikasinya kepada Tuhan, tapi dia berhasil menjadi teladan bagi seluruh keluarganya, seluruh rumahnya, anak, istri, ataupun karyawan atau hamba-hamba yang ada di lingkungannya. Dia boleh menjadi teladan, saudara. Ya. Dan ini sesuatu hal yang indah dalam kehidupan Yosua. Yosua secara personal, secara private life,
Dia telah menyatakan kehidupan yang taat setia kepada Tuhan. Tapi dia tidak hanya mewakili pribadi, tapi dia berhasil juga membawa seluruh keluarganya untuk setia kepada Tuhan. Terlebih lagi, saudara, kita melihat di sini saudara-saudara Yesus Kristus, dia pun mampu membawa seluruh orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Sepanjang zaman Yosua, atau sepanjang zaman para tua-tua yang hidup yang lebih lama dari Yosua, saudara, dia berhasil membawa satu komunitas yang besar ini untuk setia kepada Tuhan. Dan ini sesuatu hal yang indah sekali, saudara. Secara private, dia boleh membawa kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Di dalam keluarga, dia mampu juga berteladan. Lalu secara komunitas yang besar, bangsa Israel boleh dibawa kepada Tuhan. Dia bukan hanya membawa orang Israel masuk tanah Kanaan, tapi selama di dalam Kanaan, selama momen zaman dari Yosua, membawa seluruh daripada orang Israel itu untuk setia beribadah kepada Tuhan. Artinya, saudara, Yosua telah mengerjakan tanggung jawabnya pada zamannya. Dia telah mengerjakan secara tuntas apa yang tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam semasa hidupnya. Dia telah mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Ini bagian tanggung jawab yang Yosua kerjakan. Memang kita akui nggak lepas dari kesetiaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tapi kedaulatan Tuhan tidak pernah membebaskan atau mengurangi tanggung jawab manusia untuk berespon kepada Tuhan. Dan Yosua boleh kata telah menyelesaikan tugas dengan baik. Sehingga dia bisa memimpin, mempengaruhi orang-orang Israel untuk setia kepada Tuhan pada zamannya. Atau pada zaman satu generasi hidup dengan zaman, dikatakan di sini, saudara, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, yang telah mengenal segala perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Artinya, saudara, Yosua bisa mempengaruhi para pemimpin-pemimpin tua-tua sampai rakyat yang paling kecil. Jadi, saudara, Yosua punya pengaruh yang sangat signifikan sekali. Dia mempengaruhi dari rakyat biasa sampai para pemimpin pada zaman itu untuk setia beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita secara pribadi, saudara, apapun yang kita kerjakan hari ini, saudara, akan mempengaruhi komunitas kecil kita di mana kita berada. Saudara. Kita di dalam hidup ini punya suatu komunitas, ya, punya jaringan. Komunitas paling kecil yaitu keluarga, ya, atau di tempat di mana kita bekerja. Lingkungan di mana kita sering bertemu dengan orang, itu lingkungan yang dari internal lebih luas. Ya. Kita boleh melihat bagaimana kehidupan orang sekitar kita tiap hari itu, melihat bagaimana kita hidup, bagaimana kita berbincang-bincang, bagaimana kita berbisnis. Lalu secara lebih luas lagi, kita komunitas di dalam public life kita, orang melihat bagaimana kehidupan saudara saya. Alkitab mengatakan bagian dipanggil di garam dan terang dunia. Harusnya kehidupan kita, kehadiran kita boleh mempengaruhi, penetrasi, mempengaruhi sekitar kita. Khususnya mempengaruhi mereka untuk melihat kehadiran Tuhan, untuk berespon kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam, kita compare dengan Yusuf. Yusuf pada waktu ada di keluarga Potifar. Potifar orang asing pun mengakui Allah menyertai Yusuf. Dan Allah membuat berhasil apapun yang Yusuf percayakan. Sehingga nggak ada sesuatu yang tidak dipercayakan pada Yusuf kecuali istrinya. Lalu
Lalu kita melihat secara lebih luas lagi waktu Yusuf ada di keluarga di mana namanya? Di Mesir. Firaun pun melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Bahkan akhirnya Yusuf memberikan nasihat yang bukan keluar dari dirinya, tapi nasihat-nasihat yang bersumber daripada Tuhan, sehingga boleh menyelamatkan perekonomian atau kehidupan daripada bangsa Mesir pada waktu itu. Saudara, kita melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan Yusuf, baik di dalam internal keluarga, di dalam waktu di keluarga Potifar, ataupun pada waktu ada di Mesir. Kehadiran Tuhan nyata di dalam kehidupan Yusuf. Nah, kita compare lagi dengan Yosua. Yosua dalam kehidupannya, dia punya relasi yang benar dengan Tuhan. Dia sendiri berkata, tiap hari merenungkan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lalu dia juga memperkatakan firman Tuhan kepada keluarganya. Lalu juga dia memberikan nasihat kepada seluruh orang Israel untuk hidup berpaut kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan menjauhkan segala penyembahan berhala atau ilah-ilah asing. Artinya, Yosua menyerahkan fungsinya sebagai seorang fasilitator. Kepanjangan tangan Tuhan, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya, baik di dalam keluarga ataupun di dalam komunitas lebih besar, itu bangsa Israel. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita sudah mengenal Allah yang benar. Kita percaya Alkitab firman Allah, Allah berfirman kepada kita. Dan kita percaya juga dalam hidup kita sebagai orang percaya ada Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita bersaksi. Maka kita perlu menyadari beberapa hal ini. Kita percaya pada Allah yang hidup, Allah berfirman, dan Tuhan ingin supaya hidup kita pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan sebagai orang yang ditebus oleh Kristus, ada Roh Kudus yang menolong kita supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan. Alkitab katakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu ini saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau kita katakan nama Yosua, ya Tuhan dan keselamatan. Yosua memimpin orang Israel untuk boleh mengatui jalan keselamatan dan akhirnya boleh masuk ke tanah perjanjian. Kita pun hari ini harusnya terpanggil menjadi Yosua kecil, yang memimpin orang lain untuk mengenal jalan Tuhan, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, kita dipanggil untuk mengabarkan Injil, supaya orang lain boleh mengenal Yesus satu-satunya jalan keselamatan, untuk kembali kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk mempengaruhi dunia sekitar kita, supaya mereka boleh melihat terang Tuhan dan boleh datang kepada Tuhan. Melalui komunitas yang kecil, keluarga kita. Lalu kita lebih luas lagi kepada komunitas yang lebih besar lagi. Sampai suatu saat orang bisa melihat, saudara, peran kita. Dan suatu kala orang tahu, kita ini adalah hamba Tuhan. Saudara, waktu kita mati, kita mau dikenal sebagai apa atau siapa? Yosua waktu mati, Yosua disebut apa? Hamba Tuhan. Apa sih hamba Tuhan itu, saudara? Saudara, di dalam suatu komentar mengatakan, kita hamba Tuhan itu artinya orang yang hidup melakukan pekerjaan Tuhan dan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, saudara. Lawan dari hamba Tuhan apa, saudara? Atau apa namanya, bertolak atau berlawan dengan hamba Tuhan apa? Kalau hamba setan terlalu jahat. Saudara, hidup ini hanya dua macam, saudara. Kita hamba setan bisa juga ya. Jadi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis ya. Tapi kalau kita dalam lebih smooth, saudara, kita dua hal. Kita melakukan hal-hal yang boleh menyukakan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang berguna untuk pekerjaan Tuhan.
Atau kita akhirnya menjadi hamba untuk diri sendiri. Kita hanya mengerjakan sesuatu berkait dengan kepentingan saya sendiri. Untuk profit saya sendiri, untuk prestasi saya sendiri, untuk prestise saya sendiri. Semua hanya untuk saya. Hamba Tuhan artinya apa yang kita kerjakan, kita pikirkan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan hamba Tuhan adalah melakukan sesuatu sebagai ketaatan kepada Tuhan. Melakukan sesuatu untuk menyenangkan, memuliakan Tuhan. Waktu kita meninggal dunia, orang menilai kita sebagai apa? Tapi orang menilai kita sebagai apa bisa salah. Orang kadang-kadang kalau orang itu orang tidak mengenal Tuhan, atau orang pemahaman salah tentang Tuhan akan juga menilai kita dengan penilaian yang tidak tepat, saudara. Tapi yang penting, saudara, suatu saat bagaimana Tuhan menilai saudara dan saya. Hidup kita bukan dilihat manusia, walaupun kita nggak bisa lihat, walaupun tidak bisa tidak, hidup kita menjadi kesaksian memuliakan Tuhan. Tapi yang paling penting, yang paling utama, bagaimana Tuhan menilai kita. Apa kita sudah kala disebutkan hambaku yang baik dan setia. Kita hidup ini meresponi panggilan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan untuk dinilai Tuhan yang pertama. Saudara, Yosua dalam kehidupannya secara manusia, dia boleh mengerjakan yang baik, kesaksian yang baik di tengah-tengah keluarga, kesaksian yang baik di tengah masyarakat. Terlebih lagi, Allah menyebut Yosua adalah hamba Tuhan. Alangkah baiknya orang sekitar kita tahu bahwa kita seorang yang takut kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Sekaligus Tuhan juga menilai kita hamba yang baik dan setia. Dan kita bisa dipanggil Tuhan dengan menutup mata, saudara. Hanya menutup mata, masih tutup mata, tapi dengan hati yang damai sejahtera kita boleh ketemu Tuhan. Karena disebut, hai hambaku yang baik dan setia, turutilah kebahagiaan bersama Tuhan.